Siapa yang tidak kenal kucing? Hewan lucu yang menggemaskan yang satu ini banyak disukai orang-orang karena bisa menjadi teman yang menyenangkan dan ternyata punya banyak manfaat. Dan juga bahkan kucing menjadi salah satu hewan yang kerap dipelihara dari dulu hingga saat ini. Dan dalam Islam, kucing adalah hewan yang istimewa karena merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, umat muslim juga diperintahkan untuk senantiasa menyayangi dan mencintai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya manusia, melainkan juga terhadap hewan, termasuk kucing. Sebagaimana yang tertulis dalam hadis berikut, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas keutamaan dan pahala dan hal-hal yang berkaitan dengan memelihara hewan peliharaan kucing. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kucing termasuk dalam satwa peliharaan yang populer di Indonesia, dan bahkan banyak dipelihara manusia di seluruh dunia. Ada banyak alasan manusia memilih kucing sebagai hewan peliharaan, sebab kucing bisa dijadikan teman setia dan menyenangkan saat berada di rumah. Kucing adalah makhluk yang penuh pesona, memiliki kepribadian yang unik, dan mampu menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya. Lebih lanjut lagi, sebagaimana agama yang menanamkan cinta dan kasih sayang pada binatang, termasuk dalam hal ini kucing, Islam memberikan rambu-rambu dalam memelihara kucing. Hal ini dimaksudkan agar kucing tersebut terawat dan tidak menjadi kucing liar yang menyusahkan warga setempat. Lalu di sisi lain, kucing juga merupakan salah satu hewan yang dicintai Rasulullah SAW. Bahkan ada salah seorang sahabat yang suka memelihara kucing, hingga ia dijuluki dengan nama Abu Hurairah, yang dalam bahasa Arab artinya bapaknya kucing. Nah, kemudian kembali dalam hal memelihara kucing. Pertama-tama kita akan membahas dalam hal larangan-larangannya dalam masalah hewan peliharaan kucing atau hewan lainnya. Maka dalam hal ini kita perlu membedakan antara memelihara dengan memperjualbelikannya. Nah, hingga saat ini hewan berbulu ini banyak digandrungi banyak orang karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan. Dan saking banyaknya pecinta kucing saat ini, makin marak transaksi jual beli kucing untuk bisnis dan peliharaan. Lalu bagaimana hukum memelihara dan jual beli kucing ini? Maka perlu dibedakan antara hewan yang halal dimakan dagingnya dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Bila hewan piaraan itu halal dimakan dagingnya, semisal burung, rusa, atau yang semisal, maka tidak mengapa diperjualbelikan. Dan adapun bila hewan itu adalah hewan yang haram dimakan dagingnya, maka haram pula diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut, bahwasanya Nabi SAW melarang penjualan kucing. Hadis riwayat Muslim. Dan pada hadis lainnya juga menjelaskan bahwa Abu Az-Zubair menuturkan, saya pernah bertanya kepada sahabat Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Ia menjawab, Nabi SAW mencela hal itu. Hadis riwayat Muslim. Di sisi lain, dalam hal memelihara kucing, sebagaimana yang dilakukan satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW mendiamkan atau membolehkannya. Sahabat Nabi tersebut adalah Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr al-Adzi. Namun karena banyaknya kucing yang dipelihara, maka dijuluki Abu Hurairah, yang mana berasal dari kata hiru yang bermakna kucing. Dan hal itu sudah biasa terjadi di Arab, yang mana orang yang memiliki suatu kelebihan maka akan terkenal atau dijuluki dengan kelebihannya itu. Dan kucing-kucing yang sangat banyak itu dipelihara Abu Hurairah. Setiap hari diberikan makan dan dirawatnya. Namun di sisi lain, meski boleh dipelihara, kucing termasuk hewan bertaring yang haram dimakan dagingnya dan tidak boleh diperjualbelikan. Tapi walaupun begitu, lalu bagaimana seseorang ingin membeli kucing untuk dipelihara? Nah, dalam hal ini seharusnya kita tidak seharusnya membeli kucing untuk dipelihara, karena ada kucing liar di jalanan yang sangat banyak dan tidak ada yang punya, yang kemudian jika dipelihara maka boleh, sekaligus untuk membantu kucing tersebut. Terlebih lagi, kita juga akan mendapat pahala dalam membantu kucing atau hewan tersebut. Dan juga jika kucing liar tidak sebagus kucing yang kita inginkan, yaitu sudah resiko. Karena dalam Islam seharusnya niat awal dalam memelihara hewan itu untuk membantunya, untuk memberi makan dan diambil manfaatnya. Seperti contohnya hewan ternak. Adapun kucing, kita bisa mengharapkan pahala saat membantunya, menolongnya, dengan memeliharanya serta merawatnya dengan baik. Dan juga di sisi lain, meski kucing boleh dipelihara, tetapi biaya pengeluaran perawatan kucing sendiri tidaklah murah.
Kemudian, dalam hal larangan memelihara kucing, juga dikatakan bahwa kita dalam memelihara hewan juga sangat dilarang untuk menyiksa dalam hal apapun. Dan hal ini menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita diadab karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati kelaparan. Lalu dengan sebab itu dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan dia juga tidak melepaskannya supaya ia bisa memakan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut, itu bisa memberikan kita dorongan untuk memberikan kasih sayang kepada setiap makhluknya, tercakup di dalam orang beriman dan orang kafir, serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan dimilikinya. Lalu, untuk hal-hal pelajaran yang kita bisa ambil dalam hewan peliharaan kucing ini. Dalam hal ini, walaupun kucing adalah hewan peliharaan, tapi kita juga bisa lebih jauh meninjau hewan yang satu ini dari sabda hadis Nabi SAW, yang mana berbunyi, dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmidzi dan sebagainya. Yang mana Abu Qatadah menyebutkan hadis tersebut telah dipaparkan sebelumnya penyebutan hadis ini. Dalam riwayat Abu Daud diceritakan dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Dia adalah istri dari anak Abu Qatadah, yaitu menantu Abu Qatadah. Yang mana wanita ini mengatakan bahwa Abu Qatadah pernah masuk ke rumah. Lalu dituangkanlah air wudhu padanya. Kemudian tiba-tiba datanglah kucing. Bejana air wudhu lantas dimiringkan. Lalu kucing itu minum dari bejana tersebut. Abu Qatadah pun melihat wanita tadi merasa heran padanya. Abu Qatadah mengatakan, apakah engkau heran dengan tingkahku, wahai anak saudaraku? Wanita tersebut pun lantas menjawab, iya. Setelah itu Abu Qatadah menyebutkan hadis tadi tentang kucing yang tidaklah najis karena sering kita jumpai. Nah, untuk beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut yang berkaitan dengan kucing, kita telah merangkum beberapa poin. Yaitu pelajaran pertama, kucing adalah binatang yang suci, namun haram untuk dimakan. Dan ada suatu kaedah yang mana berbunyi, segala hewan yang haram dimakan termasuk hewan yang najis. Namun dalam penjelasan Nabi SAW ini, ada pula hewan yang tidak dikatakan najis yang menyelisih kaedah tadi. Nah, kucing memang pada asalnya najis, karena kucing haram untuk dimakan. Namun Nabi SAW memberikan alasan yang tidak kita temui pada hewan lainnya, yaitu karena kucing adalah hewan yang biasa kita temui di sekitar kita. Jadi faedah dari hadis ini, semua hewan yang haram dimakan dihukumi najis kecuali hewan yang Rasulullah SAW hukumi suci, dengan alasan yang tidak ditemui pada hewan lainnya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai keutamaan dan pahala, dan hal yang berkaitan dengan memelihara hewan peliharaan kucing. Dan juga dengan penjelasan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita rezeki dan kemudahan akan mempelajari ilmu agama. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu pengetahuan untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.